Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dera Mawati di acara kali ini di Bisa Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu dari FKIP, dosen FKIP yaitu Bu Ice. Tolong diperkenalkan Bu Ice. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purli Laice, kebetulan di FKIP ya, home base-nya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matraul Anwar Banten. Oke. Terima kasih nih telah diundang untuk acara bincang-bincang santai siang hari ini ya. Semoga hasil bincang-bincang siang kali ini peroleh manfaat untuk teman-teman mahasiswa khususnya di Unma ya dan di luar Unma. Ya baik Bu, terima kasih telah menyempatkan waktunya datang ke acara Bisa kali ini. Nah di sini apa sih yang mau kita bicarakan gitu terkait terutama tentang mahasiswa ya Bu. Apalagi zamannya sekarang ya, tahun 2023 masih banyak banget pengangguran di Indonesia gitu. Apalagi di tingkat mereka basic dari pendidikannya tuh perguruan tinggi gitu. Bahkan dari perguruan tinggi S1 pun kita menyumbangkan 12%, dan itu udah termasuk kayak was-was kan Bu, apalagi di era digital kayak gini. Ya. Mungkin menurut pandangan saya ya, Teh, angka 12 memang sangat memprihatinkan ya. Menyikapi bahwa pengangguran saat ini lulusan perguruan tinggi lebih banyak gitu ya. Kita melansir dari beberapa sumber yang memang menyatakan hal yang demikian. Saya pribadi tadi saya sampaikan sangat prihatin, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait terutama kampus itu sendiri, pihak pemerintah bisa memberikan peluang kepada para mahasiswa untuk lebih mengasah kembali baik itu soft skillnya atau hard skillnya, supaya bisa tantangan masa depan dunia pekerjaan akan semakin sulit tentunya. Dan mudah-mudahan khususnya mahasiswa Unma bisa menjawab tantangan itu dengan memberikan bekal, kampusnya memberikan bekal untuk hard skill dan soft skillnya. Terutama saat ini sudah kampus Merdeka Belajar, artinya sudah diberikan keleluasaan untuk para mahasiswa untuk menggali dan mendorong kemampuan mahasiswa untuk lebih lagi, supaya nanti bisa menjawab tantangan di masa depan. Di Indonesia sendiri kan mereka lulusan sarjana nih menyumbang 12% orang-orang yang menganggur kan Bu. Nah, kendala apa sih yang ngebuat mereka malah banyak pengangguran gitu? Kendalanya tuh masuk apa aja gitu? Padahal kan maksudnya dari kampus sendiri kita dibekali beberapa soft skill, hard skill gitu. Itu apa yang menjadi kendalanya? Ya, kalau menurut pandangan saya, alasan mengapa lulusan sarjana mungkin lebih banyak yang menganggur ya, karena memang dunia kerja sendiri kan mengharapkan lulusan yang baru ya, atau fresh graduate gitu ya, sehingga lulusan yang baru itu biasanya di tahun ke-1, ke-2 gitu, setelahnya ya lulusan saja begitu ya, tidak fresh begitu ya. Kemudian menyikapi mengapa banyak sekali alasannya mengapa banyak sekali yang menganggur. Kalau pandangan saya mungkin yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Ya, jadi mahasiswa sejak duduk di bangku kuliah itu mungkin hanya berangkatnya dari rumah, kampus, pulang ke rumah lagi tanpa mengasah soft skillnya, keterampilannya untuk mungkin berorganisasi, kemudian ikut magang gitu, karena itu salah satu pengalaman yang sangat berharga, sehingga nanti ketika sudah lulus itu menjadi bekal begitu ya. Dan perusahaan juga kadang akan mempertimbangkan karyawannya ketika sudah sudah mendapatkan pengalaman, itu yang akan diperhitungkan biasanya ya. Yang pertama ya kurang pengalaman ya. Kemudian yang kedua adalah ya tentu saja jumlah pencari kerja yang sangat banyak, dan lapangan pekerjaan sedikit. Semakin sedikit gitu ya. Ya tadi saya sampaikan ya, pintar-pintar kita untuk yang mengasah soft skill dan hard skill kita supaya kita bisa menjawab tantangan di masa depan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah
harus mencari informasi sedemikian rupa, karena informasi kan sekarang serba digital. Harus betul-betul mencari informasi supaya peluang pekerjaan itu kan sebetulnya di mana-mana ada gitu. Hanya mungkin kalau kita itu kurang informasi ya tidak jemput bola, minim informasi akhirnya kan tidak menemukan begitu ya. Dan yang terakhir mungkin menurut saya ya, ada juga mungkin sarjana yang memang masih pilih-pilih pekerjaan. Ya, pilih-pilih ya. Maksudnya apa ya? Ya terlalu pilih-pilih pekerjaan, inginnya yang tipenya seperti apa, inginnya langsung ya. Sebetulnya kan tidak ada yang instan. Kesuksesan itu kan melalui proses gitu ya, diperoleh melalui proses. Ya tidak apa-apa mungkin di perusahaan yang biasa, tapi ya itu tadi mengasah pengalaman terlebih dahulu. Kemudian ya istilahnya bisa sebagai batu loncatan dulu ya. Minimal mengasah kemampuan, kemudian nanti setelah ada pengalaman itu ada bekal bisa berkiprah lagi gitu. Iya, ke tempat yang mungkin lebih tadi yang diharapkan gitu ya. Jadi jangan terlalu pilih-pilih dulu deh. Daripada menganggur begitu nanti nggak menemukan apa yang sesuai dengan keinginan begitu ya. Ya intinya jangan terlalu memilih Kerjaan di balik dari kita mengerjakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya, begitu. Berarti supaya mereka tuh bisa bersaing dan mengikuti era-era yang akan datang di masa depan. Betul. Apalagi kan Bu, sekarang tuh eranya zamannya apa-apa tentang kecerdasan buatan AI. Betul. Di sini kan benar-benar disrupsi digital banget nih. Apalagi orang-orang yang masih awam tentang digital kayak gini gitu. Bagaimana sih Bu untuk apalagi nih persiapan untuk mahasiswa akhir nih buat setelah mahasiswa akhir akhirnya mereka lulus dari sini dan mereka udah nggak bisa ngayomin lagi dong sama kampus dan mereka harus bisa belajar sendiri gimana caranya buat menghadapi tantangan dunia gitu Bu. Nah, buat Ibu sendiri bagaimana nih Bu, pembekalan untuk mahasiswa akhir untuk mereka lebih serius lagi ke jenjang dunia kerja. Ya, memang harus dibekali dengan tadi yang saya sampaikan soft skill dan hard skillnya ya. Artinya di sini mahasiswa nanti di abad 21 memang tadi yang disampaikan kita sudah dihadapkan dengan teknologi di mana dunia kerja tentunya persaingannya semakin ketat nantinya ya. Dan pesan saya untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa akhir yang sebentar lagi akan terjun ke masyarakat, akan mencari dunia kerja, dan saya harap sih mungkin tidak mencari dunia kerja, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan. Semoga itu tercapai ya, menciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak membebani dan tidak menambah terutama pengangguran lulusan perguruan tinggi begitu. Kemudian 4 hal yang harus dipersiapkan mahasiswa menghadapi era abad 21 ini ya cukup dengan 4C kalau asumsi saya pendapat saya, paradigma saya. 4C di sini yang pertama, mahasiswa atau manusia ke depan memang harus lebih berpikir kritis. Yang pertama critical thinking, artinya harus lebih berpikir kritis dan problem solving, bisa memecahkan suatu masalah. Jadi ketika manusia atau mahasiswa itu sudah punya 1C tadi, lebih bersifat berpikir kritis dan problem solving, insya Allah dia akan bisa menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Kemudian C yang kedua adalah kreatif. Ya. C yang kedua adalah kreatif, di mana mahasiswa harus kreatif, harus menggali potensi dirinya supaya nanti ke depan bisa menciptakan sesuatu hal yang bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi C yang ketiga adalah komunikasi skill. Berarti komunikasi juga bisa ini ya. Iya, jadi manusia di abad 21 nanti harus punya kemampuan atau skill untuk berkomunikasi gitu ya.
Komunikasi sekarang tidak hanya terjalin melalui langsung ataupun tidak langsung, digital ataupun non digital gitu. Kemudian C yang keempat adalah kolaborasi. Ya, harus kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan tim begitu. Jadi tantangan dan mungkin persiapan yang harus dibekali oleh mahasiswa ke depan yang menurut paradigma saya 4C tadi, yaitu critical thinking, kemudian kreativitas, communication skill, dan yang keempat adalah kolaborasi. Mungkin itu ya. Yang keempat itu ya Bu. Iya, ini tuh dari 4 hal ini yang tadi Ibu sampaikan ini emang benar-benar berguna banget untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang akan nantinya bakal keluar dari kampus, yang nantinya akan menemukan jati dirinya masing-masing. Betul. Karena kampus sendiri mungkin hanya mengatakan sampai gerbang di mana mereka sampai lulus gitu Bu, dan nggak bisa membantu mereka kayak terus-terusan kan Bu. Yeah. Dan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, mau apa kita ke depannya, mau jadi apa dan mau jadi siapa kita ke depannya. Betul. Gak kerasa ya waktu udah melewatin cukup banyak dari kita bincang-bincang seperti ini. Terima kasih Ibu karena telah menyempatkan waktu di acara Bisa kali ini. Mohon maaf Ibu jika kita penjamuannya kurang. Iya, tidak apa-apa ya. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang kita diskusikan siang hari ini mendapatkan kebermanfaatan, khususnya untuk mahasiswa UNMA itu sendiri dan umumnya untuk masyarakat gitu. Intinya adalah siapkan manusia di abad 21 ini 4C gitu, 4C ya. Jangan lupa 4C. Harus berpikir kritis, harus bisa kreatif, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Mungkin itu teh. Iya Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton acara kali ini. Kembali lagi dengan kami di acara selanjutnya di Bisa Bincang-bincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.